Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua yang hebat-hebat. Kembali lagi bertemu di kegiatan pembelajaran matematika pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Terima kasih. Baik, selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabar anak-anak semua? Bapak harap kondisi anak-anak keluarga senantiasa sehat. Di sini Bapak juga alhamdulillah sehat dan semoga tetap semangat dalam belajar. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar bersama mengenai bilangan pecahan, yakni pada penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yakni nanti diharapkan anak-anak bisa melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan pada bilangan pecahan. Nah, lanjut saja. Di sini ada Bapak memiliki kasus, yakni Budita membeli kue bolu lapis. Nah, ilustrasi gambarnya seperti di atas, nggih. Kue tersebut diiris menjadi 16 bagian sama besar. Nah, Budita menyajikan kue tersebut di atas meja. Santi makan bolu lapis 2 iris, Sinta makan bolu lapis 1 iris, dan Romi makan 3 iris. Nah, terus ada pertanyaan ini. Yang pertama, berapa bagian kue yang dimakan Santi, Sinta, dan Romi? Kemudian, siapakah yang makan kue bolu paling banyak? Dan yang terakhir ada, berapakah bagian sisa setelah dimakan ketiga anak tersebut? Nah, sebelum kita menjawab soal tadi, mari kita pelajari terlebih dahulu materi mengenai penjumlahan dan pengurangan pada bilangan pecahan. Nah, untuk yang pertama, bilangan pecahan. Nah, apa sih sebenarnya bilangan pecahan itu? Nah, di sini bilangan pecahan yakni suatu bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B. Nah, di sini ada bentuk A per B. Nah, sebentar. Nah, di sini ada bentuk A per B ya, di sebelah sini. Nah, dibaca A per B dengan A dan B ini bilangan bulat. Nah, yang di atas. Nah, di sini A ini. Nah, A ini disebut dengan pembilang. Nah, yang B ini disebut dengan penyebut. Nah, di sini penyebutnya itu tidak boleh 0. Nah, untuk B-nya itu tidak sama dengan 0. Nah, karena apa? Karena semua bilangan yang dibagi 0 nanti hasilnya tidak akan terdefinisi. Jadi, B itu tidak boleh 0. Tidak boleh sama dengan 0. Gitu. Nah, contoh dari bilangan pecahan ini ada 1 per 4, 2 per 6, 3 per 5, dan 3 per 8. Nah, untuk membacanya seperti yang Bapak ucapkan tadi, yakni 1 per 4, 2 per 6 dibaca ya 2 per 6, dan seterusnya. Nah, selanjutnya di sini ada dari gambar ini kita dapat menentukan bilangan pecahannya melalui gambar yang diarsir ini. Nah, contohnya di sini ada gambar persegi ya. Persegi dibagi menjadi berapa bagian? 4 bagian ya. Nah, di sini kan ada total 4 bagian. Nah, yang diarsir 1 berarti karena bilangan pecahannya dinyatakan lewat arsiran, berarti bagian arsirannya berapa? Ini kan 1, berarti 1 per jumlah totalnya, berarti 1 per 4, 1, 2, 3, 4. Nah, di sini ada arsiran selanjutnya, ada yang diarsir ada 2 ya. Nah, ada 2. Jadi totalnya kan di sini ada 6 kotak. Nah, jadinya 2 per 6. Di sini juga ada selanjutnya ada lingkaran ya, bentuk lingkaran. Bagian yang diarsir ada 3 ya, 1, 2, 3. Terus bagian totalnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti nanti 3 per 5. Selanjutnya di sini ada segitiga dibagi menjadi segitiga lagi, totalnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, 8 yang diarsir 3 jadi 3 per 8. Seperti itu bilangan pecahan. Selanjutnya bilangan pecahan ini dapat dinyatakan dalam pecahan yang senilai atau ekuivalen.
Nah, di sini ada pecahan A per B dan C per D, di mana A, B, C, D ini bilangan bulat ya. Nah, dikatakan senilai jika A per B ini akan sama dengan C per D jika A kali D sama dengan C kali B kali C. A kali D sama dengan B kali C. Nah, artinya dikali silang nanti hasilnya sama, berarti pecahan tersebut senilai. Nah, di sini ada contoh soal. Nah, di sini ada contoh pecahan senilai ya. Contoh pecahan senilai yakni ada 2/6 dan 4/12. Nah, cara untuk mengeceknya bagaimana? Nah, sesuai tadi kan tinggal dikali silang berarti. Di sini kan ada 2/6. 2/6 berarti kalau dikali silang 2 berarti 2 dikali dengan 12 ya. 12 akan sama dengan 6 dikali 4. Nah, di sini kan 2 kali 12, 24. Sama dengan 24. Nah, sama. Selanjutnya ada 9/15 dan 3/5. Nah, ini kalau dikali silang berarti 9 kali 5 ya. 9 kali 5 akan sama dengan 15 kali 3. Nah, 9 kali 5 kan 45. Kan sama dengan 15 kali 3, 45. Nah, ini ternyata sama. Jadi kedua pecahan A dan B ini senilai. Yang 2/6 dengan 4/12 itu senilai. Yang 9/15 dengan 3/5 itu ternyata senilai. Nah, kemudian apakah 1/5 dan 2/15 merupakan pecahan senilai? Nah, bagaimana anak-anak? Apakah senilai? Kita cek dulu ya. Berarti kalau dikali silang 1/15, 1 kali 15 berarti 15 ya. 15. Apakah sama dengan 5 kali 2? 5 kali 2 berarti berapa? 10 ya. 10. Nah, berarti dia tidak sama dengan. Nah, karena tidak sama dengan berarti 1/5 dan 2/15 tidak senilai. Nah, kemudian di sini ada bentuk sederhana suatu pecahan dapat diperoleh dengan membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama, bukan 0 ya. Bilangannya secara berulang-ulang sampai diperoleh bentuk sederhana. Nah, bentuk sederhana ini yang dimaksud apa, Pak? Nah, bentuk sederhana ini adalah bentuk dari pecahan ini yang paling sederhana. Jadi tidak bisa dibagi lagi, yang penyebut tidak bisa dibagi lagi, yang pembilang juga tidak bisa dibagi lagi. Contohnya 4/12. Di sini Bapak kasih ya. Di sini ada 4/12. Nah, cara untuk mencari bentuk sederhananya bagaimana? Bentuk sederhana. Nah, bentuk sederhananya berarti kita membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Boleh langsung bilangan yang paling besar yang bisa membagi kedua bilangan ini atau disebut dengan FVB. Masih ingat anak-anak FVB? Nah, atau dengan bilangan kecil lainnya. Di sini Bapak mencoba dengan bilangan kecil dulu, ya. Kita bagi dengan 2 dulu. 2. Berarti hasilnya akan 4 bagi 2, 2. 12 bagi 2, 6 ya. Apakah masih bisa dibagi lagi? Ya, bisa. Ini bisa dibagi 2 lagi. Bagi 2, hasilnya 2 bagi 2, 1. Per 6 bagi 2, 3. Nah, jadi bentuk sederhana dari 4/12 ini adalah 1/3. Nah, ini bentuk sederhana 1/3. Kalau ditanya apakah 1/3 dan 4/12 itu senilai? Ya, sudah tentu bahwa 4/12 dan 1/3 itu senilai. Karena
Ini 4/12 ini diperoleh dari sepertiga dikali dengan ini tadi. Kali 2 kali 2 ya, berarti dikali 4 dikali 4. Ketemu 4/12. Nah, nanti akan sama. Seperti itu. Untuk bawah, untuk yang bawah ini berarti 3/5 ini merupakan bentuk sederhana dari 9/15 karena nanti 9/15 kan nanti dibagi 3 jadinya 3/5. Nah, ternyata ini merupakan bentuk sederhananya. Tentunya jadi nilainya sama. Nah, seperti itu nggih. Selanjutnya ada jenis-jenis bilangan pecahan. Nah, terdapat beberapa macam bilangan pecahan, yakni ada pecahan biasa, pecahan campuran, desimal, persen, dan per mil. Nah, pecahan biasa dapat diubah menjadi pecahan campuran, desimal, persen, per mil, dan berlaku sebaliknya. Berlaku sebaliknya berarti bagaimana? Ya, desimal bisa diubah menjadi pecahan biasa, persen bisa diubah menjadi pecahan biasa, persen bisa diubah menjadi desimal, dan bisa diubah-ubah. Nah, contoh di sini ada pecahan biasa, yakni di sini ada contohnya 1/4, 2/6, 3/5, 3/8 ya. Di sini ada pecahan campuran. Nah, kok dimaksud pecahan campuran bagaimana, Pak? Nah, pecahan campuran itu artinya dia memuat dua bilangan, yakni ada bilangan bulat dan juga bilangan pecahan. Nah, di sini kan ada angka 2 di sini. 2 1/4, 1 1/6. Nah, di sini ada 7 3/8 kan. Nah, di sini untuk kasus ini yang 217 ini adalah bilangan bulatnya. Nah, di sini untuk 3/8-nya, 3/8-nya ini ya. Nah, untuk 3/8-nya ini adalah bilangan pecahannya. Nah, kalau yang ini berarti bilangan bulatnya berapa? Ya berarti 2. Kalau yang ini 1, 2 1/4, 1 1/6. Nah, nanti akan ada cara untuk merubah dari bilangan campuran ke bentuk pecahan biasa. Caranya bagaimana, Pak? Saya kasih contoh langsung di sini, gitu. Di sini untuk contoh 21/4. Untuk merubah menjadi pecahan biasa berarti caranya bagaimana? Yang pertama adalah mengalikan. Ini dikali. Nah, yang ini 2 dikali 4. Nah, ini 2 dikali 4. Kemudian nanti naik ke atas kemudian ditambahkan yang pembilangnya. Nah, ditambahkan dengan pembilangnya. Nah, seperti itu. Nah, jadi kalau di sini berarti berapa? 2 kali 4 berarti kan 8. Berarti 8 tambah 1/4. Jadinya dia akan 9/4. Nah, 9/4 ini adalah bentuk pecahan biasa dari pecahan campuran ini. Nah, untuk mengubah menjadi pecahan biasa ke campuran ya berarti ini nanti kan 9 dibagi 4 nanti yang terdekat untuk mengalihkan kan 2. Nah, berarti kan nanti 2 ada ditulis di sini 2. Nah, sisanya berapa kan 2 kalau 4 berarti 8. 9 kurangi 8 berarti 1 dibagi penyebutnya 4. Nah, nanti tinggal menjadi 2 1/4 akan sama. Nah, seperti itu nggih. Nah, selanjutnya ada contoh bilangan desimal, ada 0,25, 0,13, 0,1, 0,143. Di sini artinya kalau belakang koma 25, di sini belakang koma kan ada 2 ya. 1, 2 angka. Berarti nanti dia akan per 100.
Nah, di sini ada dua angka, nantinya dia akan per 100. Nah, ini 0,1. Belakang koma ada satu angka, berarti dia akan per 10 nanti. Nah, kalau yang ini 0,143, belakang koma ada 3, berarti dia akan 143 per 1000 nanti. Nah, sesuai dengan jumlah bilangan yang ada di belakang komanya nanti pernya. Untuk desimal nanti kalau diubah bisa menjadi per 10, per 100, per 1000 dan 10.000 dan seterusnya. Artinya pangkat dari 10. Nah, kemudian ada persen. Nah, persen yakni artinya penyebutnya 100. Contoh 5 per 100 ditulisnya 5%. Nah, menulisannya seperti ini kalau persen. 60 per 100 ditulis 60%. Nah, seperti itu. Kalau per mil berarti penyebutnya 1000. Contohnya ini 125 per 1000 ditulisnya 125. Nah, lambangnya seperti ini. Kemudian di sini ada tadi kan mengubah bentuk pecahan ke bentuk lain. Nah, contoh soalnya ubahlah bentuk pecahan 1/3/4 ke bentuk pecahan biasa, desimal, persen, dan per mil. Untuk yang pertama yakni kita akan mengubah bentuk tersebut menjadi bentuk pecahan biasa. Okay? Yang pertama ditulis dulu aja, menjadi pecahan biasa. Pecahan biasa. Nah, di sini kan 1/3/4. Masih ingat kan tadi caranya bagaimana? Kita kalikan dulu. 1 kali 4. Berarti kan 4. 4 tambah 3. Berarti 7 kan? 7 per 4. Nah, seperti ini. Terus kita akan mengubah ke bentuk desimal. Kita akan mengubah ke bentuk desimal. Nah, desimal. Nah, desimal kan di sini caranya adalah kita ubah ke bentuk pecahan biasa terlebih dahulu. Berarti kan 7/4. Nah, di sini syarat desimal tadi apa? Penyebutnya yakni boleh 10, boleh 100. Nah, penyebut boleh 10, boleh 100, boleh 1000, dan seterusnya. Nah, di sini 7/4. Biar untuk menjadi 10 kan nanti sulit, dikalinya 2,5 seperti itu. Nah, kita akan mencari yang mudah, berarti dikali 100 aja. Untuk 4 menjadi 100 berarti dikali berapa? Ya, dikali 25. Karena yang di bawah dikali 25, maka yang di atas juga dikali. Biar sama. Nah, seperti itu. Kalau di bawah dikali, di atas juga dikali. Berarti 7 kali 25 berapa? Ya, 175. Nah, per 4 kali 25, 100. Nah, 100 ini kan ada nolnya ada 2 ya. Berarti nanti untuk belakang komanya ada 2 angka. Berarti 1, 2. Nah, penulisannya berarti 1, 175. Belakang koma kan ini 100 nolnya ada 2, berarti 2 kan 1, 2. Nah, koma. Nah, 1,75 seperti itu. Selanjutnya kita akan mengubah ke bentuk persen. Nah, ini kebetulan udah 175 per 100, berarti udah per 100. Kalau persen berarti itu kan sudah per 100 ya, berarti sudah 175 per 100, berarti sama dengan 175%. Nah, seperti itu. Kemudian ada lagi, ubahlah bentuk desimal 0,2 ke bentuk pecahan biasa per mil, persen per mil. Nah, yang pertama kita akan mengubah ke bentuk pecahan biasa. Nah, di sini 0,2 kan berarti kan belakang koma ada berapa bilangan? 1. Nah, berarti nanti dia akan per 10. 10 kan nolnya 1. Nah, cocok sama ini. Belakang koma ada berapa? Berarti nanti ditulis atasnya 2.
Nah, ini adalah bentuk pecahan dari 0,2. Nah, kita bisa merubah ke bentuk yang paling sederhana. Caranya seperti tadi, kita atasnya kita bagi dengan bilangan yang sama dengan yang bawah, atau pembilang dengan penyebut kita bagi dengan bilangan yang sama. Di sini yang bisa membaginya adalah 2, jadinya 1/5. Nah, ini adalah bentuk paling sederhana dari 0,2 ini dalam pecahan biasa. Kemudian kita akan merubah menjadi bentuk persen. Nah, di sini kan kita ubah ke bentuk pecahan biasa dulu. Berarti tadi kan 2/10 sesuai sama ini. Persen, syarat persen kan penyebutnya 100. Berarti kita kali 10 biar jadi 100. Yang atas juga kali 10. Berarti kan 20/100. Nah, nanti hasilnya adalah 20%. Nah, kalau per mil bagaimana, Pak? Nah, kalau per mil berarti kan dia penyebutnya kan 1000 tadi kan. 1000 berarti kan 0,2 itu nanti sama dengan 2/10 kan. Biar jadi 1000 berarti yang bawah dikali 100. Yang atas juga dikali 100. Nah, nanti hasilnya akan 200/1000. Nah, sama dengan menulisnya 20 per mil tadi. Nah, seperti ini kan. Nah, seperti itu. Ini kelebihan 1 ya. Ya, sebentar. Nah, jadinya seperti itu, G. Nah, selanjutnya kita lanjut ke berikutnya, yakni membandingkan dan mengurutkan bilangan pecahan. Nah, untuk yang penyebutnya sama, nah misalkan diketahui pecahan A per B dan C per B. Nah, ini kan penyebutnya sama, G. Nah, ini kan penyebutnya sama antara B dan B. Nah, jika A kurang dari C, maka A per B akan kurang dari C per B. Dan sebaliknya, jika A lebih dari C, maka A per B akan lebih dari C per B. Nah, seperti itu. Nah, contoh di sini ada 4/7. Itu akan kurang dari 6/7. Karena apa? Kalau yang atas semakin besar, maka nilainya akan semakin besar. Contohnya, ada roti tadi. Ibu memiliki 6 buah roti dibagi menjadi ke 7 anak. Nah, nanti tiap anaknya akan mendapat bagian yang lebih besar daripada cuma ada 4 roti dibagi dengan 7. Yang sini ada 3/8 akan lebih dari 1/8. Nah, ini kan 3 lebih dari 1. Artinya 3/8 akan lebih dari 1/8. Seperti itu. Bagaimanakah dengan 3/6 dan 1/4, manakah yang lebih besar? Nah, ini kan penyebutnya beda ya. Nah, untuk penyebut beda ini di bawah ini. Nah, ada 2 cara sebenarnya. Yang pertama, menyamakan penyebut kedua pecahan terlebih dahulu lalu membandingkan pembilangnya. Nah, di sini tadi ada 3/6 dan juga 1/4. Nah, cara untuk mengubahnya bagaimana? Nah, di sini kita cari bilangan yang merupakan KPK ataupun kelipatan persekutuan terkecil. Nah, nanti ataupun cara yang paling mudah adalah dikalikan 6 kali 4 boleh. Nah, kita kalau mau nyari yang bilangan terdekat yang bisa dibagi 6 dan 4, yakni 12. Nah, caranya di sini yang ini dibagi dulu. Dibagi 6 bagi 12 bagi 6 kan hasilnya 2. Kemudian nanti dikalikan dengan bilangan yang atasnya. Nah, kalau sudah sampai di sini nanti dikalikan. Nah, di sini kan
12 kali 6, 12 bagi 6 kan 2. 2 kali 3 berarti 6. Kemudian di sini untuk menjadi 12 dibagi 4 hasilnya kan 3. Nah, di sini nanti 3 kali 1 hasilnya kan tetap 3. Nah, di sini diperoleh bahwa 6/12 apakah sama dengan 3/12? Ternyata dia tidak sama. Nah, kalau untuk cara yang mencari, misalnya, waduh kesulitan mencari KPK-nya Pak, boleh dikalikan. Contohnya tadi ada 3/6 kan, sama 1/4. Nah, kalau dikalikan kan berarti penyebutnya 6 kali 4, 24. Yang penting bisa dibagi kedua bilangan tersebut. 24 bagi 6, 4 kali 3, 12 kan. Nah, yang ini 24 bagi 4, 6. 6 kali 1, 6. Nah, ini nanti juga tidak akan sama. Nah, jadi boleh pakai ini mencari bilangan yang terkecil bisa dibagi 6 dan 3 ataupun tinggal dikalikan penyebutnya saja boleh. Untuk caranya tadi seperti itu untuk merubahnya. Untuk merubahnya seperti ini ya. Nah, selanjutnya cara 2 dengan menggunakan perkalian silang. Nah, perkalian silang tadi kan perkalian silang tadi sama dengan yang awal tadi. Untuk yang tadi itu berarti karena tidak sama, ini berarti yang nah ini berarti bukan tidak sama dengan ya, kita akan mencari yang lebih besar, berarti 6/12 lebih besar dari 3/12. Nah, nanti berarti 3/6 kesimpulannya. 3/6 akan lebih dari 1/4. Nah, untuk yang bagian tadi. Nah, yang sebelah sini ada cara yang mudah lagi, yakni dengan mengalihkan seperti tadi ya. Nah, di sini kan ada 3/6. Nah, 3 kali 4 berarti 12. 6 kali 1, 6. Nah, berarti kan ini lebih dari yang ini ya. Berarti, 3/6 akan lebih dari 1/4. Nah, ada dua cara tadi. Boleh yang memakai cara yang atas, atau cara pertama, atau boleh dengan cara yang kedua ini. Boleh, sama-sama hasilnya nanti akan sama. Nah, kemudian di sini ada mengurutkan pecahan. Contoh, uji kompetensi 3 nomor 7 nggih. Urutkan pecahan dari yang terkecil ke terbesar dari bilangan 0,6, 55%, 2/3, 0,58. Nah, untuk caranya itu yang paling penting adalah kita akan mengubah. Nah, kita ubah menjadi bentuk yang sama. Nah, di sini boleh menjadi desimal semua, boleh menjadi pecahan biasa semua, boleh menjadi persen semua. Nah, di sini Bapak akan menjadikan menjadi desimal semua. Nah, 0,6 sudah desimal. Untuk 55%. 55% langsung Bapak tulis 55/100 gitu. Nah, di sini kan ada 2 0, 100 berarti nanti belakang koma ada 2 angka berarti 1 2. Nah, di sini 0,55. Kemudian ada 2/3. Nah, di sini untuk bisa menjadi desimal kan boleh menyebutnya 10, 100, 1000. Nah, di sini Bapak akan menjadikan menjadi 10. Caranya dengan kita kalikan dengan 3,3. Ini juga yang kalau yang bawah 3,3. Nah, seperti itu, mendekati saja. Nah, di sini kan sebenarnya bukan 10 tapi mendekati kan nanti 9,9. Nah, kita anggap 10 saja. Nah, yang atas berarti menjadi 6,6. Nah,
Jadinya dia akan, nah di sini ada 0, di atas ada koma Pak. Bagaimana? Artinya dia akan maju 1 koma lagi, berarti 0,66. Nah, di sini komanya maju lagi karena dibagi dengan 10. Kemudian ada 0,58 sudah desimal. Nah, kita urutan dari yang terkecil. Urutan dari terkecil. Nah, urutan dari terkecil berarti yang pertama apa dulu? Ya, yang pertama adalah 0,55 ya. Berarti 55% dulu. Nah, 55%. Kemudian yang kedua ada 0,58 ya. 0,58, kemudian ada 0,6 dan 0,66, besar mana? Ya, besar yang 0,66 karena 0,60 ini bisa 0,6 ini juga bisa ditulis menjadi 0,60 karena 0 yang ada di belakang koma itu tidak terpakai. Kalau untuk membandingkan biar memiliki gambaran seperti ini. Jadi 66 kan lebih dari 60 ya, berarti 0,6 dulu. Kemudian baru 0,66 ini kan 2/3. Nah, berarti 2/3. Nah, urutannya jadi seperti ini. Dari yang terkecil, ya. Nah, selanjutnya ada penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Nah, yang pertama adalah berpenyebut sama. Nah, untuk menjumlahkan atau mengurangkan pembilangnya dan penyebutnya tetap. Contohnya, misalkan terdapat pecahan A per B dan C per B. Nah, maka berlaku nanti akan A per B ditambah C per B itu sama dengan penyebutnya tetapkan, berarti B, A plus C. Nah, tinggal yang atas dijumlahkan saja, penyebutnya tetap. Dan kalau negatif ataupun pengurangan ya berarti dikurangi. Contohnya ini. Di sini kan ada penyebutnya udah sama ya, 7 sama 7. Nah, di sini kan penyebutnya sama ya, 7 sama 7 sudah sama. Nah, ini sudah sama tetap 7, 4 tambah 2, 6. Di sini sama 8 sama sudah sama 8. Berarti di sini 8, 5 kurangi 2, 3. Nah, bagaimana kalau ini penyebutnya beda? Nah, untuk cara yang pertama yakni menyamakan penyebutnya. Kemudian menambah atau mengurangkan pembilangnya dan penyebutnya nanti tetap. Nah, contohnya yang pertama ada berapa itu? 2/3 tambah 1/4. Nah, nanti caranya yakni kita akan menyamakan penyebutnya dulu. Nah, caranya, bilangan yang bisa dikali atau bilangan yang bisa dibagi terdekat oleh 3 dan 4 berapa? Atau cara mudahnya boleh dikali. 3 kali 4, 12. Nah, berarti di sini 12. Caranya adalah 12 dibagi 3 dulu. Dibagi 3, berarti kan 4. 4 nanti dikalikan. Di sini dikalikan ya. Dikali 2, berarti nanti 8/12. Yang sini 12 bagi 4, 3. 3 kali 1, 3. Nah, berarti nanti hasilnya akan 11/12. Nah, seperti itu ya. Kalau yang B, berarti kan 2/4 ditambah 6/8. Nah, kita akan menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. 4 dan 8, bilangan yang bisa dibagi 4 dan 8, 8 itu sendiri. 8 bagi 4, berarti kan 2. 2 kali 2, berarti 4. Di sini 8 bagi 8, 1, ya sama, berarti 6/8. Hasilnya nanti akan 4 tambah 6, karena udah penyebutnya sama, berarti 10/8. Kita bisa ubah lagi menjadi pecahan
campuran. Nah, 8 bagi 10 caranya 10 bagi 8 kan angka yang paling dekat 1. 1 kali 8 kan 8. Sisanya berarti 2 kan. 10 kurangi 8 per 10. Berarti akan 1, 2 per 10. Bisa disederhanakan lagi tentunya. Bisa, nanti akan menjadi, nah ini 2 per 10 kan tinggal dibagi 2, dibagi 2. Jadi 1 per 5. Nah, seperti itu anak-anak. Nah, mudah kan? Nah, yang penting anak-anak bisa mengetahui langkah ini. Nah, selanjutnya penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan campuran dan desimal, yakni mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa, kemudian menjumlahkan atau mengurangkan pecahan. Contohnya, tentukan hasil dari 2 per 3 ditambah 1 per 4. Nah, cara yang pertama tadi kan mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa, kemudian menjumlahkan atau mengurangkan pecahan tersebut. Nah, kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. Nah, di sini untuk 2 per 3 kan berarti menjadi 2 kali 3. Berarti kan 6. 6 tambah 2, 8. Berarti 6 tambah 2 bagi 3. Nanti hasilnya 8 per 3 ya. Untuk yang ini, yang 1 per 4. Berarti kan 1 kali 4. Nah, ini dikali tadi. 1 kali 4 kan 4. 4 tambah yang atas 1 bagi 4. Berarti kan 5 per 4. Nah, setelah kita bisa merubah ke bentuk pecahan biasa, kita operasikan sesuai dengan apa yang dimau. Yakni di sini dijumlahkan berarti tinggal 8 per 3 ditambah dengan 5 per 4. Di sini caranya kita samakan penyebutnya dulu. 3 sama 4, bilangan terdekat yang bisa dibagi 3 sama 4, 12. Nah, 12 bagi 3, 4. 4 kali 8. Berarti kan 32. Nah, di sini 12 bagi 4. 3 kali 5, 15. Nah, seperti itu. Karena sudah sama, berarti tinggal kita jumlahkan yang pembilangnya. 32 tambah 15 berarti 47 ya. 47 dibagi 12. Nah, hasilnya akan seperti ini. Kita ubah ke bentuk campuran. Berarti kan ini paling dekat yang bisa membagi 47 sama 12. Nah, 3. Karena berapa? 3 kali 12 kan 36. Nah, berarti nanti per 47 kurangi 36 per 36. Hasilnya 3, 47 kurangi 36, 11 per 12. Apakah bisa menjadi pecahan sederhana? Ini sudah paling sederhana karena 11 dan 12 tidak ada yang bisa membagi bilangan kedua bilangan ini dengan bilangan yang sama. Nah, cara yang kedua yakni menjumlahkan atau mengurangkan bagian bilangan bulat dengan bagian bulat dan menjumlahkan atau mengurangkan bagian bilangan pecahan dengan bagian bilangan pecahan. Contohnya di sini kan ada 2 per 3 tambah 1 per 4. Nah, di sini berarti yang bilangan bulat dijumlahkan dulu. Berarti nanti 2 tambah 1 ditambah 2 per 3 tambah 1 per 4. Nah, karena udah dibagi ke sini. Nah, di sini ada 3 tambah 2 per 3 tambah 1 per 4. Nah, di sini yang 3 sudah tidak kita penyebutnya sudah tidak kita abaikan saja. Kita operasikan yang 2 ini. Berarti ini kan 12. 12 ya. Untuk penyebutnya biar bisa dibagi 3 sama 4. 12 bagi 3, 4. 4 kali 2, 8. 12 bagi 4, 3. 3 kali 1, 3.
Nah, di sini berarti nanti akan 3 ditambah 11 per 12. Nah, hasilnya 3, 11 per 12. Nah, ini antara yang cara pertama dan cara kedua nanti hasilnya akan sama. Nah, seperti itu, nggih. Ya. Kemudian ada lagi. Ada operasi hitung campuran penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Nah, yakni apa itu operasi hitung campuran penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan? Yakni pengerjaan hitung bilangan yang memuat tanda operasi hitung penjumlahan dan pengurangan. Nah, urutan pengerjaannya sama dengan operasi bilangan bulat, yakni kalau ada dalam kurung, kalau ada tanda dalam kurung, ini kalau ada tanda dalam kurung didahulukan dulu. Didahulukan. Nah, seperti ini ya. Didahulukan dulu, baru nanti ada penjumlahan dan pengurangan urut dari kiri. Nah, kebetulan dari sini tidak ada dalam kurung, jadi kita tinggal operasikan karena ini sudah derajat min dan plus atau penjumlahan dan pengurangan, kita kerjakan dari kiri. Caranya yang pertama bagaimana? Kita ubah ke bentuk yang sama. Nah, kita ubah ke bentuk yang sama. Di sini Bapak akan mengubah menjadi bentuk desimal saja. Nah, di sini kan 3,015 sudah desimal. Nah, di sini ada negatif 1/7/8. Nah, kita akan mengubah menjadi bentuk desimal. Caranya kita ubah menjadi bentuk pecahan biasa dulu, kan negatif 1/7/8. Nah, kita ubah menjadi pecahan biasa dengan 1 kali 8 kan 8. 8 tambah 7. 8 tambah 7 per 8. Berarti negatif 15 per 8. Nah, untuk yang 35%, itu kan sama dengan, nah langsung saja 0,35. 35. Di sini ada 100 nolnya 2, berarti belakang koma 2 angka. 12,0. Nah, di sini 0,35. Nah, untuk yang ini belum menjadi desimal, Pak. Nah, kita ubah. Nah, caranya dengan boleh cara desimal kan penyebutnya 10, 100 atau 1000. Nah, Bapak akan menjadikan ini menjadi 1000. Nah, caranya biar jadi 1000 bagaimana? Nah, 100 bagi 8 kan berarti berapa? 125. Nah, yang atas juga dikalikan dengan 125. Maka hasilnya 15 kali 125 yakni berapa? 1875 per 1000. Kalau jadikan desimal berarti ini kan ada 3 angka 0. Berarti belakang koma ada 3 angka. Berarti kan 1, 2, 3. Nah, komanya ada di sini. Nah, setelah itu tinggal kita operasikan sesuai ini. Di sini yang pertama ada 3, Bapak tulis di sini ya. 3,015 dikurangi 1/7/8 ditambah 35%. Nah, di sini kan ada yang pertama caranya. Caranya yang pertama yakni 3,015 dikurangi dengan 1,875. Nah, di sini kalau menjumlahkan atau mengurangkan bilangan desimal nanti komanya harus sejajar ini ya, harus sama. Nah, di sini sama kan?
Nah, di sini dikurangkan berarti 0. Ini ada 11 kurangi 7 berarti 4. Ini ya, jadi 9 kan. Berarti 1. Ini hilang 1 tadi, 2. 2,140 atau bisa ditulis menjadi, oh ini tadi tinggal 2 berarti ini 1 ya. Nah, ini 1 nggih. Nah, kita hapus dulu. Nanti enggak. Nah, ini 1,140 atau boleh ditulis menjadi 1,14 karena belakang koma 0 itu tidak dipakai. Nah, ini kan hasilnya berarti sama dengan 1,14 ditambah 0,35 kan 35%, berarti hasilnya 1,14 ditambah 0,35 ya, 1,49 G. Nah, hasilnya akan 1,49. Ya, seperti itu nggih caranya. Nah, di sini ada soal yang tadi. Nah, di sini soal yang awal tadi, Budita membeli kue bolu lapis. Kue tersebut diiris menjadi 16 bagian sama besar. Budita menyajikan kue tersebut di atas meja. Santi makan bolu lapis 2 iris, Sinta makan bolu lapis 1 iris, Romi 3 iris. Nah, yang pertama yakni yang pertama. Berapa bagian yang dimakan Santi, Sinta, dan Romi? Nah, untuk yang pertama Santi. Santi berarti bagiannya kan yang dimakan Santi berapa? Santi makan 2 iris, berarti nanti 2 per totalnya kan 16. Nah, tinggal seperti itu. Terus Sinta makan berapa iris? 1 iris, berarti 1 per 16. Romi memakan berapa iris? 3 iris kan, berarti 3 per 16. Nah, tinggal seperti itu. 3 per 16 bagian, 2 per 16 bagian, dan per 16 bagian. Kemudian ada yang selanjutnya, yang makan kue bolu paling banyak siapa? Nah, seperti tadi kan, kalau yang atas besar berarti juga paling besar. Nah, ini yang paling besar kan 3. Berarti Romi. 3 per 16. Romi. Nah, selanjutnya, berapakah bagian sisa setelah dimakan ketiga anak tersebut? Nah, sisanya bagaimana? Nah, kita boleh menjumlahkan dulu yang ini yang sudah dimakan semua. Yang sudah dimakan. Berarti kan ini kan tinggal menjumlahkan 2 per 16 tambah 1 per 16 tambah 3 per 16. Nah, ini kan sudah penyebutnya sama, berarti yang atas tinggal kita jumlah-jumlahkan. Berarti kan 6 per 2 tambah 1, 3, tambah 3, 6 per 16. Nah, untuk sisanya berarti, karena tadi kuenya utuh itu berarti sama dengan 1 kan. 1 itu, ya 1 dikurangi 6 per 16. Nah, mengubahnya bagaimana Pak? 1 menjadi penyebut 16, berarti pembilangnya juga 16 kan. Mudah seperti itu. 16 bagi 16 kan sama dengan 1. Nah, seperti itu dibagi 6 per 16. Nah, setelah ini tinggal kita kurangkan. Jadi sisanya adalah 10 per 16. Kalau kita sederhanakan lagi, bisa kita bagi dengan 2. Kita bagi dengan 2. Yakni 5 per 8. Nah, sisanya. Nah, seperti itu ya anak-anak. Nah, ternyata sudah
sampai di akhir pertemuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kita tadi sudah belajar mengenai yang pertama, gitu. Yang pertama tadi kita sudah belajar mengenai ada mengurutkan pecahan, terus ada mengubah bentuk pecahan ke bentuk lain, ada yang terakhir penjumlahan dan pengulangan bilangan pecahan. Nah, mungkin itu saja materi kita pada pagi hari ini. Selamat belajar anak-anak semua. Silahkan cermati videonya. Jangan sampai ada yang terlewat karena ini banyak konsepnya, banyak caranya. Yang penting anak-anak bisa memahami. Dan insya Allah besok kalau ketemu soal-soal yang semacam tadi bisa mengerjakan. Nah, sekian pertemuan kita pada pagi hari ini. Marilah kita tutup dengan membaca doa bersama-sama. Berdoa dipersilakan. Terima kasih, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.